Sebelumnya terimalah salam dari saya, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, ya pun, yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah TK Kartika Mulyosari, yang saya hormati Ibu Wiwin Indraningsih SPD dan Ibu Putu Sustiana SPD CGP Angkatan 11. Pada hari ini kita akan melaksanakan diseminasi disiplin positif oleh CGP Angkatan 11, Ibu Wiwin Indraningsih SPD dan Ibu Putu Sustiana SPD. Adapun susunan acara untuk hari ini yaitu 1. Pembukaan, 2. Sambutan oleh Kepala Sekolah TK Kartika Mulyosari, 3. Materi diseminasi, 4. Kesimpulan, 5. Penutup. Marilah kita buka bersama dengan mengucapkan doa sesuai dengan agama kita masing-masing. Om Abhidhammastu. Dilanjutkan dengan acara yang kedua, yaitu sambutan oleh Ibu Siti Baidah, Kepala Sekolah TK Kartika Mulyosari. Kepada Ibu Siti Baidah, kami persilakan. Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Tapi pun, Ya pun. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita hari ini masih diberikan kesehatan ya teman-teman semuanya. Kita diberikan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan acara diseminasi disiplin positif oleh CGP Angkatan 11 yang dari TK Kartika Mulyosari. Semoga acara ini bisa memberi manfaat dan bisa nanti kita mengimplementasikan apa yang menjadi materi dan tujuan pembelajaran dari disiplin positif ini. Kedua kalinya sholawat serta salam senantiasa kami sanjung-agungkan kehadiran Nabi Muhammad SAW. Semoga saya dan Bu Wiwi nanti termasuk umat beliau yang mendapat syafaat di yaumul qiyamah. Amin. Mohon izin ya teman-teman, saya hanya memberikan motivasi. Semoga teman-teman tetap semangat, tetap diberikan kesehatan sehingga bisa melewati tahapan-tahapan yang dilaksanakan untuk mengikuti CGP Angkatan 11 ini yang kegiatannya menurut saya luar biasa dan teman-teman sudah strong, sudah hebat. Semoga tetap terjaga spiritnya sampai di akhir nanti dan dapat mengimplementasikan apa yang menjadi apa yang didapat selama mengikuti pendidikan guru penggerak Angkatan 11 ini. Dan semoga ini bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman yang lain, terutama di sekolah kita dan umumnya itu di sekolah-sekolah lain yang ada di kecamatan kita. Jadi tidak panjang lebar, semoga apa yang menjadi tujuan kita nanti bisa tercapai dan bisa kita laksanakan ya Bu ya semuanya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Lanjutkan ke acara yang ketiga, yaitu materi diseminasi oleh Ibu Wiwin Indraningsih SPD. Kami persilakan. Sudah memberikan waktu kepada saya untuk menyampaikan diseminasi budaya positif. Ibu, mohon izin Ibu Kepala Sekolah dan teman-teman, sebelum saya menyampaikan materi budaya positif, saya ingin bertanya, pentingkah budaya positif itu untuk kita dan untuk sekolah kita? Terima kasih Bu, jawabannya sangat penting. Sekali lagi Bu, sudahkah kita menerapkan disiplin positif untuk diri kita sendiri dan sudahkah kita menerapkan disiplin positif untuk sekolah kita membimbing anak-anak?
Saya ingin jawaban dari kepala sekolah atau rekan sejawat yang ingin menjawab, dipersilakan. Oke, Bu Wiwin, sepertinya insya Allah itu sudah mulai diterapkan untuk penerapan disiplin positif, mulai dari gurunya dan anak-anaknya. Kalau dari anak-anaknya Ibu ya, ini sudah terlihat kemarin waktu saya memegang kelas B. Nah, begitu waktu belajar sudah selesai, kita mau pulang, ada kelompok itu mejanya masih berantakan. Mereka sudah selesai berdoa, tapi mejanya masih ada. Terus mulai untuk mendisiplinkan diri Bu ya. Tidak mengingkari bahwa kita memang punya keluarga masing-masing. Terkadang kita berangkatnya masih agak kesiangan gitu. Walaupun kita tidak piket, tapi menurut saya seharusnya, kalau menurut saya guru piket itu datang pagi-pagi. Kemudian guru yang lainnya itu paling tidak membantu guru piket untuk menyambut anak, karena guru piket biasanya tidak sempat untuk menyambut anak karena gitu kan. Jadi mungkin kita harus mulai perbaiki, mulai dari dalam diri kita, bahwa bagaimana caranya kita mengolah waktu, menyelesaikan tugas-tugas kita di rumah, kemudian kita bisa membimbing anak-anak kita saat mereka datang, kita bisa membiasakan untuk menaruh sepatunya, tasnya, bekalnya, kemudian absen, kayak gitu. Jadi mungkin kita perlu lebih disiplin lagi dalam hal-hal itu. Untuk selainnya sudah baik Bu, apalagi saat kita diskusi dalam komunitas belajar kita, alhamdulillah. Menurut saya sudah sangat bagus, karena kita setiap pulang sekolah itu selalu merefleksi apa saja yang sudah kita lakukan. Anak-anak itu apa saja tadi perilaku mereka yang baik di mana saat kita belajar tadi, yang kurang di mana, kedepannya itu seperti apa ya gitu. Sepertinya seperti itu. Insya Allah kalau untuk di Kombel kita sudah mulai belajar dan belajar terus. Nah, kedepannya mungkin untuk manajemen waktu yang perlu kita sama-sama belajar, mungkin itu. Kalau saya begitu. Untuk teman-teman yang lain mungkin bisa memberi tanggapan. Untuk disiplin diri, kalau saya menilai diri sendiri itu, ya kayaknya sih udah melaksanakan, tetapi itu bisa dinilai oleh orang lain juga ya Bu ya. Dari disiplin diri itu, dari pertama datang juga sebagai guru itu harus lebih awal datang dari anak-anak kita. Sebelum anak-anak kita datang, kita harus sudah ada di sekolah. Jadi kita harus memberi contoh model untuk anak-anak kita. Itu untuk pembelajaran kita bersama. Mungkin saya juga ada mungkin, tetapi yang menilai hanya orang lain yang tahu. Tetapi buat penilaian diri sendiri juga, memimpikan lah ya, biar kita memimpikan sekolah itu lebih baik dari contoh, yaitu model dari gurunya dulu, baru anak-anak. Terima kasih, itu saja Ibu. Kepala sekolah dan Ibu Putu Sustiana. Begitulah Bu, kata-kata disiplin memang mudah untuk diucapkan, tetapi untuk penerapannya itu harus timbul dari dalam hati kita, dalam diri kita. Jadi insya Allah kalau kita sebagai guru sudah mendisiplinkan diri, maka kedisiplinan yang lain pun insya Allah akan terjaga. Baik Ibu, kita akan masuk lagi dalam materi selanjutnya, yaitu tentang disiplin positif. Yaitu tujuan dari disiplin positif itu yaitu meningkatkan pemahaman tentang budaya positif pada seluruh warga sekolah. Ibu, berarti itu meningkatkan pemahaman tentang budaya positif itu tidak terletak pada gurunya saja, pada anaknya saja, tetapi kepada keseluruhan warga sekolah. Jadi baik itu yayasan, kepala sekolah, guru, anak, komite, dan juga yang tak kalah pentingnya itu adalah wali murid yang sudah kita beri nama, yaitu Belati KJ. Nah, di situ kita harus meningkatkan pemahaman tentang budaya positif, dan tentu saja kita menanamkan dalam
diri kita masing-masing. Kalau anak-anak untuk mendisiplinkan itu memang butuh sebuah proses, dan proses itu tentu dengan pembiasaan. Dan terima kasih Ibu Siti Baida selaku kepala sekolah tadi yang sudah memegang kelas B sudah mengatakan bahwa anak-anak sudah mulai disiplin dan tahu tanggung jawab. Terima kasih Ibu. Positif, yaitu berubah paradigma belajar. Disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Perubahan paradigma belajar. Bu, disiplin positif di sini paradigma belajar, yaitu dimulai dari siapa Bu? Dari gurunya. Karena kita tahu Bu, guru adalah motivator untuk anak-anaknya. Apa yang telah kita lakukan, anak akan menirunya. Apa yang kita katakan, dia akan katakan di rumah dengan orang tuanya. Jadi tentu Bu, kita harus tahu tentang konsep inti dari budaya positif ini. Jadi baik saya Bu, saya jujur secara pribadi dengan mengikuti calon guru penggerak ini suatu anugerah bagi saya, karena di sini saya mendapatkan pembelajaran baik itu secara materi maupun moral, dan itu alhamdulillah Ibu saya tanamkan dalam diri saya. Saya mencoba untuk mengikuti apa yang ada dalam pembelajaran itu. Ternyata selama ini saya mungkin belum bisa menerapkan. Ternyata setelah saya belajar dari budaya positif ini, subhanallah Ibu, luar biasa. Di sini pembelajaran dengan paradigma baru. Ibu, kita tidak duduk manis paradigma baru. Ibu, kita tidak duduk manis katanya sih dalam posisi nyaman dengan pembelajaran yang lampau. Bagaimana kita menerapkan anak harus mengikuti apa kata Bu Guru. Nah, di sini saya pernah membaca Ibu bahwa mewarnai pembelajaran, mewarnai itu Ibu tidak mengasah kreativitas anak, tetapi dia akan membunuh kreativitas anak. Karena guru akan mengatakan, jika pohon batangnya coklat, jika daun batangnya hijau, tetapi anak punya persepsi masing-masing. Dia bisa mengatakan kalau jika dia melukis atau menggambar, maka dia akan mengatakan ini ibu, ini ibu, ini ibu, dan ini yang sudah saya lakukan. Tentu jawaban dari satu anak ke anak yang lainnya itu berbeda. Di sini pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga murid dapat mengembangkan bakatnya demi terwujudnya profil pelajar Pancasila. Ibu bisa lihat di situ betapa kreatifnya anak-anak itu Ibu. Mereka bisa mengolah dari suatu bahan menjadi kreativitas menurut idenya. Jadi di sini kita tidak membunuh karakternya Ibu, tetapi kita menumbuhkan dan memfasilitasi. Terima kasih Ibu. Anak-anak ini adalah anak-anak cerdas, anak-anak luar biasa Ibu. Mereka bisa mengatakan apa yang mereka inginkan, dan mereka bisa menyalurkan atau membuat apa yang mereka inginkan. Ilusi, kadang-kadang guru berkata, ilusi guru mengontrol murid. Itu sebenarnya ada tidak Bu? Ilusi guru mengontrol murid. Kita sebagai guru menuntun perkembangannya murid. Terus ilusi bahwa semua penguatan budaya positif, efektif, dan bermanfaat. Benar tidak Ibu? Benar. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Tidak. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Tidak.
Jadi Ibu, di sini kita sebagai guru, sebagai orang dewasa, kita tidak berhak memaksa anak. Jika benar apa yang dikatakan Ibu Kepala Sekolah, jika anak ingin bermain, sudah disediakan media, ingin mewarnai mengecat, tetapi dia ingin bermain bola sesuai dengan warnanya. Nah, tetapi itu sama saja berarti Ibu, dia mengenal warna hanya dengan media yang berbeda. Jadi kita sebagai orang dewasa tidak bisa memaksa anak. Jadi apa yang kita lakukan di kelas, Ibu, kita bisa menggunakan berbagai macam media. Anak boleh memilih setelah itu, tapi tetap dalam konsep pembelajaran yang hampir sama, tetapi dengan media yang berbeda. Mempertanggungjawabkan dirinya serta tertib laku diri dari segala hak dan kewajiban. Kalau menurut ibu-ibu bagaimana Ibu? Disiplin positif yaitu mempertanggungjawabkan dirinya serta tertib laku diri dari segala hak dan kewajiban. Tujuannya disiplin positif agar terbentuknya murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajaran sepanjang hayat. Ibu, sudahkah ini semua kita lakukan? Sudah. Saya ingin tanggapan dari kepala sekolah atau teman sejawat lainnya terkait dua dari disiplin positif ini. Dari disiplin positif dan tujuannya. Disiplin positif mempertanggungjawabkan dirinya. Ya, jadi seperti apa yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa saat saya memegang kelas, anak itu sudah dapat mempertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan. Nah, kaitannya dengan mereka setelah selesai melukis dengan cat air, mereka mengambil tisu untuk mengelap, untuk mengganti warna kuasnya kan. Jadi mereka mengambil tisu itu, kemudian mereka itu menaruhnya di atas meja. Nah, setelah kegiatan itu selesai, mereka ternyata belum membuang tisu tersebut. Tapi begitu kita mau pulang, anak-anak itu punya tanggung jawab untuk membuang tisu tersebut ke tempat sampah. Jadi untuk disiplin positif ini saya menilainya mereka itu sudah muncul, sudah mulai melaksanakan, mereka sudah muncul dari dalam diri kalau menurut saya. Kemudian untuk tujuan disiplin positif agar terbentuk murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, tanggung jawab, merupakan pembelajar sepanjang hayat. Nah, ini ada beberapa indikator yang perlu tetap kita stimulasi. Ya. Di antaranya santun, yang mungkin itu kadang ada yang masih lupa ya Bu ya. Misalnya dia yang mengucapkan salam, yang permisi gitu Bu ya. Kadang-kadang mereka lari begitu saja. Nah, itu mungkin hal-hal yang perlu kita stimulasi lebih dalam lagi. Juga jujur itu. Dan ada lagi Bu, kemarin ada anak kelas B itu masih nggak enak badan, tetap mau sekolah. Kemarin tuh bibinya bilang, Bu, Gaya ini badannya masih anget, tapi dia yang tetap mau sekolah. Nanti tolong ya Bu ya diperhatikan. Oke siap, saya bilang gitu kan. Tapi saat kita kemarin senam apa gitu ya Bu Wayan ya, dia aktif Bu, nggak terlihat bahwa dia itu sakit gitu. Jadi dia sepertinya tuh enjoy gitu, dan itu sepertinya masuk ke dalam indikator dia itu pembelajar sepanjang hayat. Jadi gitu, dia walaupun keadaannya kurang sehat, dia tetap semangat untuk sekolah dan mengikuti semua kegiatan. Dia tetap semangat Bu. Saat kita menyetel video, saat kita melukis, dia melukis gitu. Jadi senam juga dia ikut, nari ikut. Jadi dia masuk ke indikator ini tetap dapat. Tapi emang itu ada beberapa yang perlu kita stimulasi terus-menerus supaya itu menjadi pembiasaan. Demikian. Terima kasih Ibu. Berarti alhamdulillah Ibu, sekolah kita sudah menerapkan disiplin positif dan tujuan dari disiplin positif itu. Tentu Ibu, tadi sudah saya katakan bahwa disiplin positif itu adalah proses. Jadi harus pembiasaan yang kita lakukan mungkin setiap saat Ibu.
Karena anak-anak itu dia sangat mudah mengingat dan mudah mempraktekkan apa yang dia ingat, lihat, dan dengar. Sebelum kita melakukan disiplin positif, kita harus tahu, Bu, setiap manusia punya kebutuhan dasar, yaitu satu, kebutuhan untuk bertahan hidup, dua, kebutuhan akan diterima oleh kelompoknya, tiga, kebutuhan kebebasan, empat, kebutuhan kesenangan, lima, kebutuhan akan kekuasaan. Tidak kita pungkirin, Ibu, kita manusia membutuhkan 5 kebutuhan ini. Kebutuhan dasar manusia haruslah terpenuhi untuk menunjang segala akan kebutuhannya dan segala aktivitas baik untuk diri sendiri dan kehidupan dalam lingkungan sosial. Ibu, alhamdulillah, insya Allah 5 kebutuhan dasar manusia ini sudah kita penuhi. Mudah-mudahan kita sebagai guru juga akan memenuhi kebutuhan dasar manusia kepada murid kita. Insya Allah ya Bu ya, karena kebutuhan manusia untuk bertahan hidup diterima oleh kelompoknya. Jangan sampai kita mengucilkan ya Bu ya, mengucilkan anak didik kita. Kedua, kebutuhan kebebasan, yaitu berikan ruang dan waktu kebebasan kepada anak kita. Untuk apa? Mengasah kreativitasnya. Keempat, kebutuhan kesenangan. Bu, jika anak kita sedang senang bercerita, jangan dipotong. Kita dengarkan, kita ikut apa sih yang diceritain. Kadang-kadang anak-anak suka bilang, ibu kepo katanya. Kelima, kebutuhan akan kekuasaan. Ibu tahu nggak kebutuhan tentang kekuasaan? Kadang-kadang yang ditunjukkan sama anak. Pengen jadi pemimpin. Iya, benar sekali Bu, kepala sekolah. Terkadang mereka sudah ingin jadi pemimpin, itu adalah kebutuhan kekuasaan. Dan alhamdulillah Ibu, kita sudah memenuhi itu semua. Kebutuhan untuk anak-anak itu Bu, sebenarnya sederhana. Tapi dari kesederhanaan itu, anak-anak akan merasa senang. Nah, di sini ada motivasi Ibu, yaitu motivasi eksternal, berarti motivasi dari luar, yaitu identitasnya gagal. Jika dia diberi hadiah atau diberi apa, itu adalah motivasi eksternal. Dia yaitu sebagai penghukum, pembuat orang bersalah. Di sini ada motivasi intrinsik, yaitu identitas berhasil. Kita sebagai guru yaitu bisa menjadi teman, pemantau, dan manajer. Kasta yang paling tinggi Bu dalam memotivasi ini itu adalah manajer. Dan kita sebagai manajer di dalam sekolah, di dalam kelas itu memang harus butuh belajar penuh dengan kesabaran. Sebelumnya terimalah salam dari saya, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Ya Pun. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah TK Kartika Buryosari, yang saya hormati Ibu Iwin Indraningsi SPD dan Ibu Putu Sustiana SPD CGP Angkatan 11. Kita akan masuk dalam keyakinan kelas. Tentu tadi sudah disampaikan oleh Bu Putu Sustiana keyakinan kelas, dan kita sudah mempunyai keyakinan kelas, yaitu tentu keyakinan kelas itu tidak harus dibuat oleh bu guru. Anak-anak harus mengikuti semua apa peraturan kelasnya atau keyakinan kelasnya. Tentu Ibu, sebelum kita berdiskusi menyampaikan keyakinan kelas kita kepada anak-anak, tentu Bu, kita di sini sebagai guru PAUD tentu akan berdiskusi dengan kepala sekolah, rekan-rekan sejawat, atau kita dalam komel. Nah, setelah
keyakinan kelas itu sudah ada, bukan disepakati nih ya Bu, kita sudah nih gambaran keyakinan kelas, maka akan kita implementasikan, kita tanyakan kepada anak, apa sih yang maunya keyakinan kelas, dan anak-anak akan nanti mengatakan, ini Bu, saya ingin begini. Setelah itu bisa kita apa Ibu? Kita terapkan di kelas dengan kita membuat poster tentunya Ibu, poster karena anak-anak kita belum semuanya bisa membaca. Setelah membuat poster keyakinan kelas, dan apabila ada anak yang melanggar, maka kita tunjukkan, coba lihat keyakinan kelas kita itu apa sih. Nanti insya Allah anak-anak akan mengetahui mereka dan akan menyadari. Saya dengan keyakinan kelas ini, saya ingin mendapatkan tanggapan kepada Ibu Kepala Sekolah atau rekan sejawat, dipersilakan. Terima kasih Bu Wiwin. Masalah keyakinan kelas ini yang positif, kita pertama pasti kita membuat pertanyaan-pertanyaan ya Bu ya. Sebelum kita membuat keyakinan itu, kita anak-anak tuh taunya aturan kelas ya Bu ya. Nah setelah kita ini tadi diskusi kepada anak, membuat aturan kelas. Nah peraturan kelas ya, anak-anak tuh yang pertama taunya peraturan kelas dulu. Nanti kita tanyakan peraturan sekolah itu baiknya seperti apa sayang, ya, supaya kita tuh di sekolah itu kita nyaman, terus menyenangkan. Itu yang seperti apa yang kalian inginkan gitu. Terus supaya pembelajaran bermainnya itu menyenangkan, itu yang kalian inginkan seperti apa, kita tanyakan. Nanti pasti ada yang jawab, Bu kalau lagi mainnya tuh nggak ada yang udah rebut-rebut gitu misalnya. Nah terus ada juga, Bu kalau datang sekolah itu jangan siang-siang, pagi gitu. Nah pasti nanti kan di situ kita membuat peraturan itu, kalimat itu Ibu, kalimat bijak apa ya namanya. Kalau misalnya tidak boleh membuang sampah di tempat sampah misal, Bu buang sampah tuh nggak boleh sembarangan gitu. Itu kalimatnya kita kumpulkan dulu dari anak-anak itu, kita kumpulkan dulu. Nanti setelah kita kumpulkan baru kita membuat keyakinan kelas ini dengan dewan guru ya Bu ya. Nanti kita ubah kalimat itu yang dari negatif itu apa ya Bu, kalimat yang negatif menjadi positif. Misalnya jangan buang sampah. Nah kalimat jangan itu, Bu jangan buang sampah di tempatnya, pasti anak kan kayak gitu. Oh iya kita catat. Terus apa lagi sayang gitu, Bu nanti habis makan biarkan, banyak sih macam-macam tuh anak-anak. Nah, nanti kita simpulkan di diskusi di ngobrol guru kita. Jadi barulah kita membuat keyakinan kelas. Kalau sekarang anak-anak kan tahunya peraturan, nanti dengan lambat laun lama-kelamaan kita sering mengucapkan keyakinan kelas tuh ini, kalimat jangannya itu udah kita buang. Jadi didengar anak, dilihat anak, dibaca itu menjadi kalimat yang bagus gitu ya. Kalimat jangan negatifnya itu dihapuskan. Itu Bu, terima kasih. Mungkin Bu Kepala Sekolah mau menambahkan. Jadi saya setuju dengan apa yang dikatakan Bu Tia tadi. Setelah kita mengumpulkan aspirasi dari anak, kelas seperti apa yang mereka inginkan, secara garis besar kita tanya kelas seperti apa yang mereka inginkan, mereka mengatakan ini, baru kita simpulkan menjadi suatu keyakinan kelas yang menggunakan kalimat positif dan menggunakan icon gambar yang mewakilinya dalam bentuk poster. Kemudian kita tempelkan, nanti kedepannya diharapkan anak-anak akan mengikuti dan menjadi kebiasaan dan muncul nanti dari dalam diri untuk mau mengikuti apa yang menjadi keyakinan kelas yang sudah disepakati dari awal gitu. Jadi kita belajar untuk menggunakan bahasa-bahasa yang positif, atau kalimat negatif itu kita kurangi lah. Jadi biar anak-anak itu juga terbiasa menggunakan kalimat positif. Demikian, terima kasih. Terima kasih Bu Putri Sistiana dan Bu Siti Baida di budaya positif. Nah di sini juga saya mendapatkan kata-kata ini luar biasa Ibu. Ternyata pembelajaran buat saya juga Ibu, yaitu dalam penerapan program disiplin positif sebaiknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, dimanapun guru mampu merefleksi diri dalam posisi kontrol bagaimana perjalanan dirinya sebagai manajer yang menuntun,
murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ibu, kata-kata ini saya membacanya tadi pagi hampir nangis. Ternyata selama ini, saya ini orang seperti apa ya? Ini sebagai pagar untuk diri dan hati saya, Ibu, sebagai guru yang lebih baik untuk menuntun dan membimbing anak-anak. Karena saya sadar ternyata anak-anak itu bukan boneka. Mereka adalah miniaturnya orang dewasa. Mereka sudah mengerti, memahami, dan mereka juga punya rasa egosentris, rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Terima kasih Ibu pemaparan kami, yaitu tentang diskriminasi budaya positif. Kepada Ibu Putus, ucapkan kepada Ibu Iwin Indraningsih dan Ibu Tia. Dilanjutkan dengan acara yang keempat, yaitu kesimpulan yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah TK Kartika. Kami persilakan kepada Ibu Siti Baida. Terima kasih untuk Bu Wayan Sutami sebagai pembawa acara. Jadi saya akan memberikan kesimpulan dari diseminasi disiplin positif oleh CGB Angkatan 11 Bu Iwin Indraningsih dan Bu Putu Sustiana. Secara garis besar disiplin positif itu apa Bu tadi ya Bu? Yang 5 itu. Nah ini dia. Nah kita harus menghargai bahwa manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar yang harus kita penuhi. Nah apa hubungannya itu? Kita kan memenuhi kebutuhan dasar anak-anak kita supaya anak-anak kita itu merasa aman nyaman saat dia bersekolah bersama kita, dan itu insya Allah sudah terbukti dengan adanya anak-anak yang walaupun badannya kurang sehat mereka tetap sekolah. Walaupun badannya tidak enak, masih posisi sakit belum sembuh, mereka tetap ngeyel untuk sekolah. Itu salah satu indikator menurut saya bahwa kita sudah memfasilitasi atau memenuhi kebutuhan dasar anak itu. Dan 5 kategori dasar disiplin positif yang manajer pemantau itu. 5 kontrol diri Bu. 5 kontrol diri. Nah, ada 5 kontrol diri yang perlu kita pahami, dan ada yang menjadi kontrol diri paling baik yang perlu kita lakukan sebagai seorang guru. Di antaranya ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, dan pemantau, terakhir manajer. Jadi yang pertama ini yang perlu kita hindari, harus kita hindari, itu kebiasaan dulu menurut saya. Tapi ada beberapa sekolah yang masih menerapkan itu. Karena dengan adanya poin-poin Bu yang ada loh sekolah SMP itu, SMP SMA Bu, ada pengumpulan poin, kalau melanggar sekian poinnya sekian. Nanti kalau poinnya itu sudah maksimal nanti ada kayak SP mungkin gitu ya, pemanggilan orang tua dan sebagainya. Dan itu menurut saya harus dihindari, harus kita hapuskan. Tidak sesuai dengan disiplin positif yang pemerintah anjurkan. Jadi sebaiknya sebagai pihak sekolah dan guru, mereka harus menjadi posisi kontrol manager. Jadi kita bisa melakukan segitiga restitusi. Nah, bagaimana caranya? Kita perlu belajar bersama melalui diseminasi inilah penerapan segitiga restitusi supaya anak itu mempunyai motivasi dari dalam diri untuk mengikuti aturan atau yang kita sebut sekarang itu keyakinan kelas gitu. Nah, dari keyakinan kelas itu harus berdasarkan apa yang menjadi keinginan anak, bukan apa yang menjadi keinginan guru. Tidak bisa sekarang maunya guru tuh begini, anak suruh mengikuti, tidak bisa. Jadi di sini kita harus menitik beratkan apapun itu kepada anak sesuai dengan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Jadi apa-apa itu artisnya sekarang tuh muridnya mau apa kita fasilitasi. Kita hanya menyiapkan, kita memfasilitasi apa yang menjadi keinginan kreativitas mereka, kita yang fasilitasi begitu. Jadi kita sebagai guru bersama-sama belajar ya Bu ya,
untuk bisa menjadi posisi kontrol sebagai manajer, bukan sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah gitu. Jadi demikian kesimpulan yang bisa saya kumpulkan dari diseminasi yang ibu-ibu sampaikan terkait disiplin positif. Terima kasih. Sebelum saya tutup, saya sebagai pembawa acara, saya minta maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian susunan acara. Marilah kita tutup bersama dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Tapi pun, Ya pun. terima kasih.